Perkenalkan, nama saya Deris Domesak dengan NIM 200 30200081, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi mereview buku ke-16, yaitu tentang sosiologi, wacana, dan filsafat publik. Apa itu ideologi? Menurut teori Berger, ideologi adalah salah satu konsep sentral dan dalam teori sosiologi. Ideologi dicirikan sebagai selektivitas, sebagai perilaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain, yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya, kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lainnya. Meskipun kita semua memiliki sendiri ideologi dan cara dalam memandang dunia, dalam setiap masyarakat dan atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Pandangan dan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai warga negara melalui kendali mereka atas produksi pengetahuan di media dan di sekolah. Seperti yang dipertahankan oleh Berger pada tahun 1963, ideologi merasionalisasi kepentingan beberapa kelompok di atas yang lain. Ini mempelajari masyarakat sebagai entitas yang berada di luar individu dan berdiri di atasnya. Objektif misalnya dalam hal tingkat bunuh diri, perceraian, dan putus sekolah, dan sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu atau subjektif. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta priori sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai objek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama, yang pada awalnya menyebabkan kemunculan selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya. Sejak saat itu, sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologi, dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, postindustrialisme, feminisme, gerakan gay rights, gerakan mahasiswa, gerakan hak-hak sipil, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses sosial dan struktur. Khususnya yang pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintah. Yang kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial, misalnya ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas dan beragam, dan generalisasi sederhana tentangnya. Secara keseluruhan patut dipertanyakan, sosiologi adalah bidang yang kontroversial dan sosiolog telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dan masalah yang kompleks. Ada yang ketidakkesepakatan di antara sosiolog dari tradisi teoritis yang berbeda tentang
misalnya bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Beberapa sosiolog telah mengadopsi lensa ilmiah untuk menjelaskan kekuatan fundamental yang telah membentuk masyarakat manusia di masa lalu, sekarang dan masa depan. Pada saat yang sama, ide-ide yang ditolak dan dikritik sekaligus dihidupkan kembali dengan cara baru dan dalam kondisi sosial ekonomi baru. Ini disebut pergeseran paradigma. Sosiolog mengkonseptualisasikan perubahan yang telah membentuk teori dan konsep sosiologis menjadi tradisional, modern, dan postmodern, faktor dan zaman sejarah. Turner menegaskan sosiologi adalah disiplin ilmu kesadaran diri yang diciptakan untuk mengeksplorasi transformasi masyarakat dari masyarakat agresi ke kapitalisme industri, atau yang disebut modernitas. Dalam beberapa tahun terakhir sejak 1960-an, sosiolog telah berteori tentang bagaimana perubahan dan masyarakat modern telah mengubah struktur lembaga ekonomi, norma budaya, dan hubungan sosial di era postmodernitas. Untuk saat ini cukup untuk mengatakan bahwa modernitas adalah periode di mana sains diyakini dapat menyelesaikan semua penyakit manusia dan masalah sosial. Postmodernitas mengacu pada periode di mana tujuan modernitas dipertanyakan berdasarkan kritik terhadap sains dan keyakinan bahwa sains tidak bebas nilai dan tidak mampu menyelesaikan masalah umat manusia. Kami mengeksplorasi ide-ide ini secara lebih rinci di bab berikut. Kritik dalam penggunaan populer dipahami sebagai mengevaluasi sesuatu secara negatif. Dalam buku ini, istilah tersebut berarti analisis yang cermat. Karenanya mengkritik merupakan upaya pemahaman objektif untuk menentukan manfaat, kesalahan, dan atribut analisis lainnya. Ini berarti mempelajari sifat sesuatu untuk menentukan ciri-ciri esensialnya dan hubungan di antara mereka. Dalam kritik, kami mencoba memisahkan fakta untuk membuat keputusan atau penilaian. Dan berikut transnasionalisme, konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global dalam menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara rasional dan lokal menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat. Dan dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan, transnasionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jasa lintas negara bangsa dalam konteks globalisasi. Mendefinisikan transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multi-stranded yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara-negara bangsa melalui bidang sosial yang melintas dan memotong batas-batas geografis, budaya, dan politik, dan didasarkan pada banyak hubungan ekonomi, sosial, organisasi, agama, dan politik. Transnasionalisme adalah perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan institusi sosial politik serta keragaman dan ketidaksertaan etnis, rasial, kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transnasionalisme dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi. Bates, Flick, Schiller, dan Stanton Blank pada tahun 1994 mendefinisikan transmigrasi sebagai proses di mana kebangsaan non-barat di negara masing-masing dan imigran di berbagai belahan dunia menjalin dan mempertahankan hubungan sosial multi-stranded yang menghubungkan masyarakat mereka.
Transnasionalisme adalah wacana yang menjelaskan hubungan dialektis antara globalisasi, kapital, reproduksi hubungan berhegemoni, dan formasi gerakan perlawanan, organisasi oposisi dan bidang diskusi yang melintasi batas suku bangsa, dan mempengaruhi membentuk hubungan sosial di timur dan barat. Perspektif ini berfokus pada efek absen relasi pada pembentukan diri, kebijakan pembangunan, dan hubungan dan struktur ekonomi dan politik baik di tingkat lokal maupun di global. Transnasionalisme berkaitan dengan penciptaan budaya hibrida dan sejauh mana budaya lokal memasukkan dan mengubah aset budaya lain sebagai milik mereka. Transnasionalisme secara kritis mengevaluasi dan menginterogasi keterkaitan setiap antaranya timur dan barat. Sebagai lensa teoritis, transnasionalisme menunjukkan pada kumpulan interaksi dan proses pembentukan identitas yang beragam dan tumpang tindih dalam konteks postmodernitas yang mempengaruhi kelompok etnis dan rasial di seluruh dunia. Transnasionalisme adalah wacana yang merangkul pengertian terbatas barat dan timur dalam menganalisis hubungan sosial, ekonomi, budaya, politik, lokalitas, geografis, dilihat dan dianalisis lintas ruang dan waktu sebagai situs keterlibatan politik dan reproduksi budaya. Nasionalisme trans mengacu pada persimpangan dari fluiditas hak kewarganegaraan, identitas hibrida, institusi sosial dan pendidikan, dan praktik sehari-hari. Perspektif transnasional menjelaskan karakteristik multifaset dari gagasan dan pandangan yang melalui individu dan kelompok, mewakili dan menggolongkan suku bangsa lain yang anggota politik agama yang berbeda. Transnasionalisme mempersoalkan pendekatan yang berpusat pada bangsa terhadap kewarganegaraan dan hubungan sosial, hukum, ekonomi, budaya, dan pendidikan, dengan menawarkan pendekatan multifaset kepada divisi orang dalam dan orang luar. Dalam terang inilah, melalui wacana transnasionalisme, kita dapat menjelaskan yang pertama, konstruksi identitas melintasi ruang dan waktu dalam konteks efek kolonialisme dan kapitalisme global di timur barat sebagai kategori mengambang daripada sebagai etnis tetap. Yang kedua, pergerakan gagasan perspektif kelompok dan masyarakat antar negara bangsa. Dan yang ketiga, bagaimana representasi dari perbedaan baik di timur dan barat telah kembali dibangun, diubah, dan dipelihara dan dari perspektif sejarah. Menurut wacana, budaya Eropa dipandang sebagai kendaraan utama memungkinkan kemajuan menuju liberalisme dan demokrasi. Eurosentrisme tidak kritis terhadap peran orang Eropa dan Barat dan mempromosikan dan memproduksi sistem penindasan. Sosiologi dan wacana mengkonseptualisasikan sosiologi dan sosiologis sebagai kumpulan wacana. Wacana-wacana ini dibentuk oleh serangkaian sub-wacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat manusia. Wacana-wacana ini kontradiktif dan memandang masyarakat dan hubungan antar manusia melalui lensa yang saling bertentangan, misalnya fungsionalisme struktural dan teori konflik, feminisme dan interaksionisme simbolik. Dalam bahasa yang masuk akal, wacana mengacu pada tubuh bicara yang koheren dan atau rasional. Dalam tulisan akademis, wacana mengacu pada cara-cara tertentu untuk mempresentasikan suatu dan hubungan dengan hal-hal lain.
Wacana terdiri dari sekelompok pertanyaan yang memungkinkan aktor sosial untuk mengkonseptualisasikan sebuah topik atau menggambarkan kelompok sosial dalam kaitannya dengan topik dan kelompok sosial. Melalui wacana inilah para aktor sosial merumuskan pengetahuan tentang topik atau kelompok sosial, misalnya kejahatan, masalah lingkungan, atau orang kulit putih. Wacana adalah cara kita berpikir, membayangkan, dan berbicara tentang realitas sosial. Wacana kemudian mengacu pada bagian pengetahuan diproduksi melalui bahasa dan praktek sosial. Pengetahuan bukanlah objektif tetapi dihasilkan dari sudut pandang tertentu. Artinya kami menghasilkan makna khusus tentang topik atau benda melalui wacana yang mencerminkan ideologi, nilai, dan norma politik, ekonomi, dan budaya kita. Wacana tidak hanya mengacu pada ide dan nilai, tetapi juga bagaimana kita bertindak atas ide dan nilai yang membentuk pandangan dunia kita tentang topik, kelompok, atau benda tertentu di dunia sosial. Makna tentang kelompok atau sesuatu ini dihasilkan melalui praktik sosial atau praktik diskursif. Praktik diskursif adalah tindakan dan praktik sosial yang melayani makna diproduksi. Praktik diskursif adalah aturan yang dengannya wacana dibentuk. Praktik diskursif atau elemen konseptual yang sudah ada sebelumnya menentukan apa yang dapat dikatakan tentang kelompok atau hal-hal apa yang tidak dapat dikatakan dan oleh siapapun, yaitu siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara untuk kelompok, konsep, atau peristiwa politik. Sekian hasil review buku ke-16 saya. Terima kasih.